Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas 6 BC yang beranggotakan pertama ada Faris Algifari, saya sendiri Rivaldo Rubizandri, dan rekan saya satu lagi Andre Serjanko. Hari ini kami akan mempresentasikan dari vektor analisis, vektor operator, dan transformasinya. Next. Nah, pertama dari pendahuluan. Nah, karena matematika merupakan bagian integral dari fisika, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang vektor dan mampu menggunakannya dengan sering dan mudah. Lalu kita juga mulai dengan tinjauan singkat tentang analisis vektor, membangun pemahaman menyeluruh tentang operator vektor seperti operator diferensial vektor. Itu ada gradien, divergensi, dan satu lagi curl. Next. Yang pertama ada vector properties. Banyak kuantitas fisik dalam fisika dan teknik diklasifikasikan dengan dua tipe, yaitu skalar dan vektor. Nah, kalau skalar itu sendiri adalah kuantitas yang spesifik, hanya menjelaskan tentang magnitudonya saja, dengan satuan jika ada. Contoh kuantitas skalar adalah massa, volume, energi, waktu, dan angka. Kuantitas skalar dapat diperlakukan dengan aturan aritmatika sederhana. Nah, lalu vektor itu sendiri adalah kuantitas yang spesifik menjelaskan magnitud dan arahnya. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, medan elektrik. Nah, kuantitas ini mengikuti aturan dari aljabar vektor. Nah, vektor itu sendiri dapat diperlakukan dengan baik dengan pendekatan geometri ataupun dengan analisis. Nah, pertama itu dengan pendekatan geometri. Pada pendekatan geometri ini, vektor direpresentasikan sebagai segmen garis dengan panah. Pada umumnya menggunakan huruf tebal A, B, R, dan lain-lainnya untuk menggambarkan vektor. Jika magnitud digambarkan pada suatu vektor seperti representasi dari A, B, C, dan R tadi, maka ditulis dengan mutlak A. Oh ya, mutlak A, B, dan mutlak A, B, dan C. Sesuai dengan contoh berikut. Lanjut aja deh. Lalu yang kedua itu dengan pendekatan analisis. Salah satu keuntungan formula vektor yang diterapkan pada situasi tertentu adalah bahwa vektor dapat digunakan tanpa mengacu pada sistem koordinat tertentu. Formulasi vektor selalu membantu untuk menyajikan hasil dalam satu set yang sesuai dari sistem koordinat. Alternatifnya itu adalah dengan menggunakan metode analitik menggunakan komponen vektor. Nah, pada gambar 5.2 mengilustrasikan komponen vektor R dalam dua dimensi. Dua besaran R dan R adalah komponen persegi panjang dari vektor R. Dan besarannya diberikan oleh Rx sama dengan R cos theta dan RY itu R sin theta. Nah, berikut adalah bentuk dua dimensi dari komponen persegi panjang. Dapat dilihat di situ ada Rx yang merupakan kosinus dari vektor R, dan sedangkan RY adalah sinus dari vektor R. Lanjut. Jika R dan theta diberikan, kita dapat menemukan nilai Rx dan Ry. Sebaliknya, jika Rx dan Ry diberikan, kita juga dapat menemukan nilai R dan theta. Hal itu dapat dihitung dengan hubungan R sama dengan akar dari Rx pangkat 2 plus Ry pangkat 2. Atau tan theta sama dengan Ry per Rx. Kita akan menggunakan metode komponen untuk menjumlah beberapa vektor. Misalkan kita memiliki 3 vektor, yaitu R1, R2, R3. Terdapat di gambar 5.3 nanti. Membuat sudut θ1, θ3, masing-masing dengan
x-axis. Lanjut. Nah, seperti gambar di berikut. Coba mundur dulu, please. Nah, di situ terdapat 3 vektor. Lanjut. Next dulu. R1, R2, dan R3. Nah, dapat dengan ditentukannya juga theta 1, theta 2, theta 3-nya, maka akan didapatkan nilai masing-masing dari vektor R tersebut. Lanjut. Nah, pertama kita akan menggambar koordinat X, Y, seperti pada gambar B tadi. Dan kemudian titik 0, titik O, gambarkan R1, R2, R3. Vektor R1, R2, R3. Sejajar dengan vektor-vektor di bagian yang A. Selanjutnya, komponen Y. Dengan demikian, Rx itu sama dengan R1X ditambah R2X dan ditambah R3X. Maka, apa sih itu namanya? Apa, Riz? Namanya, Riz? Sigma. Oh iya, sigma 3 dengan nilai I sama dengan 2, Rix dengan Ry sama dengan R1Y plus R2Y plus 3Ry sama dengan sigma 3 sigma I sama dengan 1 Riy. Di mana R1X sama dengan R2 cos A, R1 sin A, 1, dan tanda penjumlahan menunjukkan jumlah semua komponen dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 3. Memperlakukan Rx dan Ry sebagai komponen tunggal, kami menemukan resultannya sebagai R sama dengan akar dari R2X, R pangkat 2X, Rx pangkat 2, dan Ry pangkat 2. Dan tan theta adalah Ry per Rx. Lanjut. Nah, selanjutnya kita dapat memperluas prosedur ini dengan n vektor dalam 3 dimensi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, vektor R dapat diselesaikan menjadi 3 komponen, yaitu Rx, Ry, dan Rz. Di sepanjang sumbu X min, Y min, dan Z, masing-masing jadi resultan R dari vektor R1, R2, dan selanjutnya, dan seterusnya. Dapat dituliskan sebagai R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sampai Rn sama dengan sigma 3I sama dengan 1 Ri. Lanjut. Nah, di mana R itu sama dengan R1X ditambah R2X ditambah R3X dan seterusnya sampai Rnx. Nah, itu sama dengan sigma 3I sama dengan 1 Rix. Dengan ekspresi serupa untuk Ry dan Rz mengacu pada gambar 5.4, kita dapat mendapatkan resultannya, yaitu R adalah R sama dengan akar dari Rx pangkat 2 plus Ry pangkat 2 dan Rz pangkat 2. Atau tan theta sama dengan Rxy per Rz sama dengan akar dari Rx pangkat 2 plus Ry pangkat 2 dibagi dengan Rz. Atau tan sama dengan Ry per Rz. Lanjut. Nah, dengan menggunakan persamaan di atas, kita dapat menulis sifat-sifat vektor dalam bentuk komponen sebagai berikut. Yang pertama ada persamaan vektor A sama dengan B atau AX, AZ, AZ sama dengan BX, BY, BZ, yang berarti AX sama dengan BX, AY sama dengan BY, AZ sama dengan BZ. Lalu ada perkalian skalar, SA sama dengan S dalam kurung AX, AY, dan AZ sama dengan SAX, SAY, dan SAZ. Lalu ada vektor 0. Vektor 0 memiliki besaran 0 dan arah tidak terdefinisi, atau 0 sama dengan 0, X0, Y0, dan Z0. Penambahan vektor. Nah, penambahan vektor itu R sama dengan A plus B sama dengan Rx, Ry, dan Rz. Di mana Rx itu sama dengan AX plus BX, lalu Ry itu sama dengan AY plus BY, dan Rz itu AZ ditambah BZ. Lanjut.
Nah, terus ada hukum kumulatifnya, yaitu A plus B plus C itu sama dengan C plus B plus A. Lalu kalau hukum asosiatifnya itu sendiri A plus dalam kurung B plus C, maka itu sama dengan dalam kurung A plus B ditambah di plus C. Lalu bisa juga NSA itu sama dengan NSAX, AY, dan AZ sama dengan NSAX, SAY, dan SAX itu sama dengan NSA. Lalu ada hukum distributifnya, yaitu dalam kurung N plus S dikali A, itu sama dengan NA plus SA, dan juga S dalam kurung A plus B itu sama dengan SA plus SB. Lanjut. Selanjutnya itu akan dilanjut oleh rekan saya, Faris. Silakan, Faris. Oke, terima kasih Aldo. Oke, selanjutnya saya akan membacakan poin yaitu produk skalar dan vektor. Produk skalar atau titik dari dua vektor A dan B didefinisikan sebagai kuantitas skala S yang diperoleh dengan mengambil besarnya A, dikalikan dengan besarnya B, dan kemudian dikalikan dengan kosinus sudut antara dua vektor, yaitu contohnya S sama dengan A cross A dikali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B cos A dot B sama dengan AB cos theta. Bisa juga itu untuk 0 lebih besar dari theta dan theta lebih besar dari P, di mana A dibaca sebagai A dot B dan didefinisikan sebagai jumlah skalar besarnya AB cos theta sama dengan S. Sudutnya lebih kecil dari dua sudut antara dua vektor. Ada dua alternatif untuk mendefinisikan produk skalar dari dua vektor, seperti yang diilustrasikan dalam gambar 5,5A dan B. Baik dengan proyeksi A pada B atau B pada A, maka A dot B sama dengan AB cos theta. Beberapa kasus khusus dari produk skalar antara lain yaitu, oke, ini contoh produk skalar yaitu kalau misalnya di sini kan ada kedua gambar dan kedua gambar itu dia sama, dia beda, tapi karena tujuannya sama, ya berarti hasil skalarnya bakalan sama, hampir sama. Oke, berikutnya yaitu produk dot adalah 0. Misalkan skalar atau produk titik dari dua vektor adalah 0, A dot B sama dengan 0, yaitu hal ini dimungkinkan jika setidaknya satu dari tiga kondisi terpenuhi. Mutlak A sama dengan 0, mutlak B sama dengan 0, theta sama dengan 90 derajat. Atau A tegak lurus terhadap B. Jika A tegak lurus terhadap B, vektor A dikatakan ortogonal untuk vektor B. Dengan demikian dimungkinkan untuk mendapatkan produk skalar 0, meskipun tidak satupun dari dua vektor adalah 0. Seperti produk skalar bersifat komutatif, mudah untuk menunjukkan bahwa A dot B sama dengan B dot A. Oke, artinya urutan perkalian itu tidak penting dalam produk skalar ini. Seperti B dot A sama dengan mutlak B dikali mutlak A cos min theta, atau sama dengan AB cos theta sama dengan A dot B. Ini kan artinya dia sama aja. Seperti dua vektor adalah sama. Misalkan B sama dengan A, kemudian maka cos AB sama dengan cos 0 derajat sama dengan 1, sehingga A dot B sama dengan A dot A, atau sama dengan A mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat. Oke, maka ini sama aja, dua vektor itu sama, dan kalau urutan itu juga nggak terlalu penting. Oke, lanjut hukum kosinus. Bukti hukum kosinus menjadi mudah jika kita memanfaatkan produk dot. Dalam gambar 5,6, biarkan R sama dengan A plus B. Oke, dapat dilihat di sini adalah kalau di sini ini sama, cuman dia produk skalarnya itu berbeda. Kayak gambar
6A, hukum kosinus seperti ternoda adalah R sama dengan A plus B. Hukum kosinus seperti yang diterapkan pada D sama dengan A min B. Oke, jadi R kuadrat sama dengan R dot R sama dengan A plus B dot A plus B. A dot A plus B dot B plus 2A dot B. Oke, sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos AB. Atau sama dengan yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Oke, maka sejak cos sama dengan theta sama dengan yaitu cos sama dengan pi dikurangi theta sama dengan min cos theta. R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB cos theta. Sama halnya jika D sama dengan A min B, D kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos theta. Sejak cos theta sama dengan cos pi dikurang theta, maka sama dengan min cos theta. D kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Oke. Berikutnya yaitu produk vektor atau produk silang. Vektor ada atau produk silang itu dua vektor A dan B didefinisikan sebagai vektor C. Biasanya vektor ini diperoleh dengan mengambil magnitude A dikalikan dengan besarnya B dan kemudian dikalikan dengan sinus sudut di antara A dan B. Sedangkan arah C sedemikian rupa itu tegak lurus terhadap A dan B, yaitu C tegak lurus terhadap bidang yang mengandung A dan B. Kami menunjukkan produk silang sebagai berikut. C sama dengan A cross B, di mana A cross B dibaca sebagai A cross B. Dengan demikian besarnya C adalah C sama dengan mutlak C sama dengan mutlak A dikali mutlak B cos AB. AB sin theta untuk 0 lebih besar dari theta dan lebih besar dari pi. Oke, berikutnya sifat komutatif dan distributif. Karena konvensi aturan tangan kanan yang digunakan dalam mendefinisikan produk vektor, kita dapat menyimpulkan A cross B sama dengan min B cross A. Artinya, perkalian vektor tidak komutatif, yaitu antikomutasi. Produk vektor dari vektor apapun dengannya sendiri adalah 0. Jika menurut definisi, sin theta sama dengan sin 0 derajat sama dengan 0. Yaitu A cross A sama dengan sama dengan 0, dan jika sudut antara A dan B adalah 0, maka A cross B sama dengan AB sin theta sama dengan sin 0 derajat sama dengan 0. Perhatikan bahwa sisi kanan adalah vektor 0 yang mematuhi aturan seperti A plus 0 sama dengan A cross 0 sama dengan 0, A dot 0 sama dengan 0. Produk vektor mematuhi hukum distributif. Seperti A cross dalam kurung B plus C sama dengan A cross B sama dengan A cross C. Dan S dalam kurung A cross B sama dengan SA cross B dan sama dengan A cross SB. Oke, luas jajar genjang. Seperti dalam banyak situasi diinginkan untuk mengetahui orientasi, area, dan tujuan. Ini produk vektor nyaman digunakan. Pertimbangkan vektor B dan C yang membentuk dua sisi segitiga OBC atau dua sisi yang berdekatan dengan OBDC. Jajaran jajar genjang seperti yang ditunjukkan pada gambar 5,8. Area A dari jajar genjang adalah A sama dengan 2 area triangle OBC. Atau bisa dilihat ini kan ini triangle OBC. Maka sama dengan 2, karena ini triangle maka segitiga sama dengan 2 dalam kurung setengah base atau panjang dikali tinggi atau sama dengan 2 dikali setengah panjang kali tinggi.
Atau sama dengan BC sin theta sama dengan B kali C sin theta. Atau jika kita mewakili area dengan kuantitas vektor A, kita dapat menulis A sama dengan mutlak A sama dengan mutlak B cross C, BC sin BC, BC sin theta. Oke, berikutnya hukum sinus. Pertimbangkan segitiga yang dibentuk oleh vektor A, B, dan C. Sedemikian rupa sehingga C sama dengan A plus B. Ambil produk vektor dari kedua sisi dengan A, yaitu A cross C sama dengan A cross A plus A cross B. Sejak A cross A sama dengan 0, dari persamaan sebelumnya mengambil bentuk, yaitu A cross C sama dengan A cross B. Maka dari sini kita bisa mulai persamaan, yaitu AC sin AC, AB sin AB. Maka ini persamaan bisa ditukar. Jadi sin AC per B sama dengan sin AB per C. Atau secara general adalah sin AC per B sama dengan sin AB per C, sin BC per A. Oke, berikutnya itu adalah unit vektor atau vektor dasar. Vektor satuan adalah vektor besaran satuan dan memiliki arah. Untuk sistem koordinat persegi panjang, vektor satuan dilambangkan dengan I topi, J topi, K topi, di mana I topi sepanjang sumbu X, J topi sepanjang sumbu Y, dan K topi sepanjang sumbu Z. Ditunjukkan pada gambar di sebelah, membentuk triad tangan kanan. Oke, ini bisa dilihat kalau kayak vektor ini 3 dimensi. Jika I itu melambangkan sumbu X, dan J itu melambangkan sumbu Y, dan K itu melambangkan sumbu Z. Jadi bisa lihat kalau ini 3 dimensi atau triad. Vektor satuan diwakili hanya dengan I topi, J topi, dan K topi. Jadi menurut definisi yaitu I topi sama dengan J topi, sama dengan K topi, sama dengan 1. Dari sini bisa dilihat dalam bentuk komponen, yaitu I topi sama dengan 1,0,0, J topi sama dengan 0,1,0, dan K topi sama dengan 0,0,1. Ini bisa dilihat kalau I itu bernilai X, dan J itu bernilai Y, dan K itu bernilai Z. Oke, dengan menggunakan definisi tadi, kita dapat menulis vektor A dalam bentuk komponen sebagai berikut. A sama dengan dalam kurung AX, AY, AZ, sama dengan dalam kurung AX, 0,0, dan plus 0, AY, atau plus 0 plus 0,0, AZ. Ini kan dapat dilihat kalau yang kata ini seperti mirip itu yang tadi. Kalau AX itu berarti bernilai X, dan AY itu bernilai Y, dan AZ itu bernilai Z. Maka A itu sama dengan AX dikali I, dan AY dikali J topi, dan AZ dikali K topi. Menggunakan definisi vektor satuan sebelumnya dan definisi produk skalar, maka A dot B sama dengan AB cos A. Dan produk vektor A cross B sama dengan C, dan mutlak C dikali C sama dengan AB sin theta. Mengingat bahwa vektor satuan adalah ortogonal. Yaitu jika I topi dot I topi sama dengan J topi dot J topi sama dengan K topi dot K topi sama dengan 1. Atau ini bisa dikali masing-masing, maka hasilnya adalah 0. Menggunakan notasi vektor satuan dan sifat-sifatnya, maka A dot B sama dengan AXBX plus AYBY plus AZBZ. Oke, maka perkalian silangnya adalah A dot B. Ini kalau bisa dilihat, perkalian silangnya A dot B itu sama dengan, dan hasilnya itu lumayan banyak, sebagai berikut. Oke, jika menggunakan sifat-sifat di slide sebelumnya, yaitu A cross B sama dengan, ini bisa dilihat sebagai berikut karena lumayan banyak, yaitu kalau I topi sama dengan AY BZ min AZ BY plus
J topi sama dengan AZ BX min AZ BX plus K topi AX BY min AY BX. Dapat ditulis dalam bentuk determinan sebagai berikut. Ini, oke, jika A sama dengan B atau A sama dengan SB, di mana S adalah bilangan skalar. S dapat dikeluarkan dari determinan, sehingga membuat dua baris identik, maka seluruh determinan akan menjadi 0. Hal ini sebagaimana seharusnya untuk theta sama dengan 0, yaitu ketika kedua vektor sejajar. Oke, berikutnya adalah kosinus arah. Ini kosinus arah adalah lanjutan yang tadi. Ini juga dapat kita lihat di materi, kalau nggak salah itu Fismat. Oke, berikut adalah kalau A plus AX, I topi plus AY, J topi plus AZ, K topi itu sama dengan A, yaitu ini A dikali A, ini per A juga, ini bakalan sama ini, maka hasilnya adalah AE A, di mana A adalah vektor satuan dalam arah A per atau AX per A sama dengan kosinus sudut antara 4 dan subuh X. Dengan demikian, yaitu AX per A sama dengan cos AX plus cos A I topi sama dengan alfa, dan AY itu sama dengan beta, dan AZ itu sama dengan alfa, di mana sama dengan gamma, di mana alfa, beta, dan gamma disebut kosinus arah dari garis yang mewakili A. Jadi persamaan yang di atas dapat ditulis sebagai A sama dengan A dalam kurung alfa I topi plus beta J topi plus Y K topi plus AEA. AE sama dengan alfa I topi plus B J topi plus Y K topi. Oke, yang menyatakan vektor satuan E sepanjang A dalam bentuk kosinus arah A dan satuan vektor. Oke, jika A dot A sama dengan A kuadrat, maka dalam kurungnya itu sebagai berikut. Dan jika menurut definisi A dot A sama dengan A kuadrat, maka hasilnya ini itu bakal sama dengan 1. Ya kan, jika dilihat ini, kalau ini kan A dot A ini A kuadrat, maka ini bakal sama dengan 1 kan, karena ini bernilai sama. Artinya jumlah kuadrat dari kosinus arah dari setiap garis sama dengan 1. Jadi alfa plus beta plus gamma sama dengan 1. Oke, mungkin berikutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Andre. Oke, makasih Pak Nis. Sekarang vektor kalkulus. Sebuah vektor yang merupakan fungsi dari besaran skalar. Katakanlah S, di mana S adalah waktu T, sudut θ, atau besaran lain. Contohnya adalah kecepatan Vt partikel atau posisi Rθ partikel sebagai fungsi sudut, vektor A. Yang merupakan fungsi waktu T dapat ditulis secara aljabar dalam bentuk komponen sebagai A sama dengan AT sama dengan AX T I topi plus AY TJ topi plus AZ TK topi. Turunan dari A terhadap T didefinisikan dengan cara yang mirip dengan turunan skalar fungsi. Itu adalah dA per dt sama dengan limit R mendekati 0. A dalam kurung T plus R dalam kurung dikurang AT per R. Di mana A atau di mana delta A atau delta A per delta T menjadi tangan pada kurva sebagai delta R mendekati 0. Jika A diganti dengan R, maka delta R per delta R mewakili kecepatan rata-rata. Sedangkan dr per dt adalah kecepatan sesaat. Kita juga dapat menulis turunan dari sebuah vektor dalam komponen-komponen sebagai dA per dt sama dengan dalam kurung dAx per dt, dAy per dt, dAz per dt. Sama dengan dAx per dt I topi ditambah dAy per dt J topi ditambah dAz per dt K topi.
Lanjut. Bisa lanjut, Riz. Oke. Untuk lintasan tertutup, integral C vektor A dot dr. Terus integral dari 0 hingga C A cos theta dr sama dengan integral T mendekati 0 A cos theta dr sama dengan integral T mendekati 0 A dot dr. Karena dr sama dengan ds sama dengan dl, maka integral T mendekati 0 A vektor A dot dr sama dengan integral T mendekati 0 dalam kurung AX dx plus AY dy plus AZ dz. Lanjut. Operator diferensial vektor atau gradien. Misalkan kita mempunyai sebuah fungsi 3 variabel txz, maka bentuk turunan totalnya adalah sebagai berikut, yaitu dt sama dengan gradien pt dot dr, di mana gradien t sama dengan dot t per dot x, x topi ditambah dot t per dot y, y topi ditambah dot t per dot z, z topi. Lanjut. Operator diferensial vektor atau divergensi. Dari definisi del operator sebelumnya, kita bisa membuat skalar produk sebagai berikut. Divergensi vektor V sama dengan do per do x, x topi ditambah do per do y, y topi ditambah do per do z, z topi. Dot Vx, x topi ditambah Vy, y topi ditambah Vz, z topi. Maka didapat divergensi vektor V sama dengan do Vx per do x, x topi ditambah do Vy per do y, y topi ditambah do Vz per do z, z topi. Lanjut. Operator diferensial vektor atau curl. Dari definisi del produk kita bisa membuat vektor produk sebagai berikut. Maka didapatkan curl vektor V sama dengan dalam kurung do Vz per do y dikurang do Vy per do z, x topi ditambah do Vx per do z dikurang do Vz per do x, y topi ditambah do Vy per do x dikurang do Vx per do y, z topi. Teorema Stokes. Teorema Stokes menyatakan integral garis medan vektor sepanjang lintasan tertutup sama dengan integral permukaan pada luas yang dibatasi oleh lintasan tersebut. Makna geometri dari curl A dapat dijelaskan dengan menggunakan teorema Stokes. Bagi berikut. Jika C adalah kurva yang membatasi permukaan S dalam ruang, entopi adalah vektor satuan terhadap S, dan dr merupakan integral garis sepanjang lintasan C. Untuk permukaan kecil S, kita dapat menulis teorema Stokes sebagai berikut. Lanjut. Maka dapat dibuktikan bahwa gradien sama dengan divergen gradien atau sama dengan gradien kuadrat. Sama dengan do kuadrat per do x ditambah do kuadrat per do y kuadrat ditambah do kuadrat per do z kuadrat. Hasilnya harus berupa skalar, dan gradien kuadrat disebut sebagai operator Laplacian yang merupakan operator skalar tersebut. Dan cross product dari gradien dengan dirinya sendiri secara definisi akan bernilai 0 karena kedua vektor sejajar satu sama lain. Transformasi koordinat. Dalam operasi vektor, penting untuk mengetahui prosedur perpindahan vektor dari satu sistem koordinat ke koordinat lainnya, yaitu untuk menyelidiki sifat-sifat transformasi tersebut. Akan lebih mudah untuk menggunakan vektor-vektor ini serta transformasinya dalam notasi matriks. Mulai dengan deskripsi skalar dalam sistem koordinat yang berbeda. Misalkan massa M ditempatkan di titik P dan koordinatnya adalah XY. Dalam sistem XY dan X aksen Y aksen dalam sistem X aksen Y aksen, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Koordinat massa berbeda dalam dua sistem koordinat, tetapi massa tetap konstan, yaitu MXY sama dengan MX
aksen, Y aksen sama dengan konstan. Besaran invarian di bawah transformasi koordinat tersebut disebut skalar. Lanjut. Selanjutnya, selidiki prosedur transformasi vektor. Pertimbangkan nilai P yang memiliki koordinat X1, X2, X3 terhadap sistem koordinat X1, X2, X3 dan X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen terhadap koordinat X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen. Untuk memudahkan, gunakan X1, X2, X3 sebagai X, Y, Z, merujuk pada gambar di samping. Hubungan antara X1 aksen, X2 aksen, dan X1, X2 dijelaskan oleh X1 aksen sama dengan X1 cos theta ditambah X2 cos dalam kurung pi per 2 min theta. Dan X2 aksen sama dengan X1 cos dalam kurung pi per 2 plus theta ditambah X2 cos theta. Dengan demikian X1 dan X1 aksen dan X2 aksen dapat dinyatakan dalam bentuk X1, X2 dan cos theta. Notasi dapat disederhanakan dengan menggunakan kosinus arah. Misalkan A1 adalah kosinus sudut antara sumbu X1 aksen dan sumbu X1 atau antara vektor satuan X1 aksen topi dan X1 topi. Sehingga dapat kita ketahui beta 2 sama dengan cos X2 aksen dikurang X2 aksen X2 sama dengan cos X2 aksen topi X2 topi sama dengan X2 aksen topi dot X2 topi sama dengan cos theta. Lanjut. Maka X1 aksen dan X2 aksen dapat ditulis sebagai berikut. Kita dapat memperluas persamaan ini ke kasus 3 dimensi menjadi seperti yang di bawah ini. Di mana gamma 1 adalah kosinus sudut antara X3 aksen topi dan X1 topi. Dan gamma 2, gamma 3, alpha 3, beta 3 memiliki arti yang sama. Transformasinya yaitu X1, X2, X3 dalam X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen. Dapat ditulis menjadi seperti di bawah berikut ini. Di mana alpha 1 adalah kosinus sudut antara sumbu X1 dan sumbu X1 aksen. Dan kosinus arah lainnya memiliki arti yang sama. Lanjut. Persamaan transformasi di atas dapat ditulis dalam bentuk yang lebih rapi dan ringkas dengan menggunakan notasi ini apa bacanya? Notasi berikut sebagai kosinus sudut antara sumbu X1 aksen dan sumbu XJ aksen. Maka arah kosinus adalah cos dalam kurung X1 aksen XJ sama dengan X1 XI aksen topi dot XJ topi. Sama dengan berbeda jika berlaku vektor JI. Maka sama dengan cos XJ X1 aksen sama dengan XJ topi dot XI aksen topi. Koordinat X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen dapat dinyatakan sebagai X1, X2, X3 sebagai berikut. Seperti yang ada di bawah ini. Lanjut. Persamaan transformasi di atas dapat ditulis dalam bentuk yang lebih rapi. Ini benar. Dapat ditulis dalam bentuk lebih rapi dan ringkas dengan menggunakan notasi berikut sebagai kosinus sudut antara sumbu XI aksen dan sumbu XJ aksen. Maka arah kosinus IJ adalah cos XI aksen XJ kurung sama dengan XI aksen topi dot XJ aksen XJ topi. Koordinat X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen dapat dinyatakan dalam X1, X2, X3 sebagai berikut seperti yang ada di bawah. Sedangkan transformasinya adalah sebagai berikut. Di mana IJ dapat dinyatakan sebagai elemen dari matriks bujur sangkar 3x3 yang didefinisikan sebagai berikut yang ada di bawah ini. Lanjut. Dengan notasi penjumlahan didapat XI aksen sama dengan sigma
J sama dengan 1 hingga 3 IJ.xj. Dengan keterangan I sama dengan 1, 2, 3. Maka notasi matriks dapat ditulis sebagai berikut. Bentuk ini ekuivalen dengan persamaan yang matriks berikut. Dan matriks ini sama dengan persamaan yang ada di bawah ini. Lanjut. Perhatikan bahwa perkalian dalam kedua persamaan di atas hanya mungkin jika 1x dan x aksen adalah matriks kolom dan dua jumlah jika 1x dan x aksen adalah matriks kolom dan jumlah kolom dalam vektor ini harus sama dengan jumlah baris dalam X secara umum. Jika matriks A dikalikan dengan matriks B, maka matriks C yang dihasilkan ialah C sama dengan AB. Di mana jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada B. Setiap elemen CIJ dari matriks C, yaitu CIJ sama dengan kurung AB IJ sama dengan sigma K AIK BKJ. Pada umumnya perkalian matriks tidak komutatif, maka AB tidak sama dengan BA. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama juga, anjir, Dok.